Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai perancangan produk fasilitas produksi UMKM MIJPU menggunakan outdistensi, yang mana MIJPU ini terletak di Pasuruan, Kota Pasuruan, Gorontalo, Suropati. Dan nama-nama anggota kelompok 1 yaitu ada saya, Firman, Muhammad Furmansyah, Muhammad Mas Puri, Muhammad Jamaluddin, dan Muhammad Fathur Rozal. Next. Ada latar belakang daripada UMKM dengan menggunakan tata fasilitas UMKM juga dengan menggunakan konsistensi, yaitu UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun seringkali menghadapi dalam efisiensi operasional. Terletak fasilitas produksi yang tidak optimal dapat menyebabkan aliran material tidak searah, jarak perpindahan panjang, dan penumpukan material. Ini berdampak pada peningkatan waktu produksi dan penurunan efisiensi. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu ada UMKM MIJPU. Kondisi awal daripada UMKM tersebut yaitu memproduksi 100 mie per harinya. Adapun terletak fasilitasnya saat ini disusun tanpa mempertimbangkan urutan proses, menyebabkan aliran material berputar dan berpotongan. Selanjutnya yaitu ada cara perpindahan bahan baku dan produk setengah jadi cukup panjang, terutama antrian area penggilingan, pemotongan, dan perebusan mie. Hal ini meningkatkan waktu penyelesaian dan aktivitas tidak bernilai tambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya mengenai pemecahan masalah dan tujuan penelitian. Bagaimana satu kondisi tata letak saat ini? Bagaimana kondisi tata letak fasilitas produksi UMKM MIJPU ditinjau dari aliran material dan urutan proses produksi. Yang kedua, mengenai analisis aliran material. Bagaimana analisis aliran material berdasarkan Operation Procedure atau OPC pada proses produksi mie. Yang ketiga, tingkat perbaikan. Seberapa besar kondisi tata letak fasilitas setelah dianalisis menggunakan OPC. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi perbaikan layout atau tata letak fasilitas produksi UMKM MIJPU. Selanjutnya mengenai landasan teori atau konsep kunci. Dalam rekayasa sistem industri, disiplin ilmu untuk merancang, memperbaiki, dan menerapkan sistem terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sistem produksi. Dalam sistem produksi, rangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output produk jadi dengan nilai tambah. Dalam UMKM, usaha produktif perorangan atau badan usaha dengan skala tertentu yang berperan strategis dalam perekonomian nasional. Dan terakhir, tata letak fasilitas. Bagaimana pengaturan posisi mesin, peralatan, dan area kerja untuk memperlancar aliran material, informasi, dan tenaga kerja. Aliran material dan UMH atau ongkos material handling. Aliran material, perpindahan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi antar stasiun kerja. Aliran ini yang baik ditandai dengan pola searah dan jarak minimal. Contoh daripada aliran material bisa dilihat di slide. Dalam ongkos material handling, biaya yang timbul akibat aktivitas pemindahan material dipengaruhi oleh jarak, frekuensi, waktu, dan jenis alat. Penurunan UMH adalah indikator keberhasilan tata letak. Selanjutnya bisa dijelaskan rekan saya. Ini selanjutnya mengenai operasi prosesor atau OPC.
dan metodologi analisis. Operasi proses cat merupakan alat analisis untuk menggambarkan urutan aktivitas produksi secara sistematis, menunjukkan jenis operasi dan inspeksi, dasar perancangan tata letak fasilitas. Bisa dilihat di bawah merupakan gambaran dari operasi proses cat. Yang kedua, metode load dispenser merupakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi efisiensi aliran material berdasarkan beban, perpindahan atau load, dan jarak antar stasiun kerja atau dispenser. Nilai load dispenser yang lebih kecil menunjukkan aliran yang lebih efisien. Next. Selanjutnya mengenai tata letak awal dan UMH JBL. Tata letak awal UMKM IJBL. Bisa dilanjut teman saya. Baik, saya lanjut. Tata letak awal dan OMH Bitbank. Tata letak awal UMKM Bitbank kurang efektif, menyebabkan proses produksi sangat terhambat, jarak perjalanan jauh, dan persilangan antar fasilitas. Total load distance awal sebesar 1,260 dan UMH rupiah 126 per hari atau 126 per hari. Perpindahan dari area perbumbuan ke penyimpanan POM serta dari penyimpanan mie ke wastafel memiliki nilai load distance terbesar. Adapun tata letak seperti berikut. Yang pertama yaitu tempat masak, wastafel, tempat penyimpanan styrofoam, dan tempat penyimpanan mie. Ada tempat berbukuan, kursi, meja, salon, dan pemasak. Yang pertama yaitu meja, dari meja pemesanan ke tempat penyimpanan mie, jarak 2,5 meter kilogram. OMA per meter yaitu 280 total 228. Yang kedua yaitu tempat penyimpanan wastafel, jarak 2,8 meter, frekuensi 100, load distance 2,8 kg, OMH per meter yaitu 300. Total 30. Yang ketiga itu wastafel ke tempat masak, jarak 1 meter, frekuensinya yaitu 100, untuk load distance yaitu 1 kilo, OMH 50, dan totalnya itu 5.000. Yang keempat itu tempat masak ke tempat pembumbuan, jarak 1 meter, frekuensi 100, dan untuk 1 kilo, OMH per meter yaitu 50, dan totalnya itu 5.000. Yang kelima itu pembumbuan ke tempat penyimpanan POM, jarak 1,1, jarak 3,1 meter, untuk frekuensi yaitu 100, load distance yaitu 1 kg, MH 3,1 kg, untuk MH per meter yaitu 310, dan totalnya yaitu 31.000. Dan terakhir yaitu penyimpanan POM ke tempat pengemasan, jarak 3,3 meter, untuk
100 dan turun sekian yaitu 2,3 kilogram untuk LMH per meter yaitu 270 dan untuk total yaitu 20.000. Total keseluruhan daripada yaitu 12,6 kilogram dan total harga itu 126. Next. Tata letak usulan dan penurunan efisiensi. Tata letak usulan dirancang berdasarkan urutan proses produksi dan analisis SOTA, menghasilkan aliran material yang lebih terarah dan efisien. Hasil perhitungan menunjukkan penurunan long distance sebesar 4,% lalu dari 12,6 menjadi 7,3 dan WMH sebesar 42% dari 126.000 menjadi 57.000. Data letak usulan terbukti lebih efisien dan layak diterapkan. Selanjutnya itu next Pak. Monggo Pak Fathur. Dan terima kasih. Saya akan jelaskan selanjutnya yakni tata letak awal ongkos material handling mie jebel. Yang dimana di sini adalah tata letak gambaran layout usulan ya, tata letak usulan mie jebel yang dimana bisa dilihat di gambar. Di situ ada tempat penyimpanan mie, terus ada sampel teman masak, perbumbuan, meja pemesanan dan penerimaan, serta yang di samping kanan sendiri itu ada tempat styrofoam dan sumpit. Yang dimana penjelasannya di sini mulai dari meja pemesanan ke tempat penyimpanan jaraknya itu 1,4 meter, untuk frekuensinya itu 100 dan load distansinya itu 1,4 kg. Untuk OMH-nya atau untuk material handling per meter itu 140, totalnya 14.000. Sampai dari tempat penyimpanan, wastafel tempat masak, perbumbuan, dan yang terakhir penyimpanan di situ sampai ke penerimaan jaraknya 1,3 meter, frekuensinya 100 meter, untuk lewat distansinya itu 1,3 kg. Untuk OMH-nya atau untuk material handlingnya per meternya itu 120. Jadi total semuanya total 12.000. Jadi total semuanya mulai meja pemesanan sampai penyimpanan form penerimaan itu 7,3 kg untuk lewat distansinya dan totalnya 57.000. Dapat saya menambah mengenai kesimpulan. Oh iya, siap Mas. Dapat dilihat bahwasannya tata letak awal yaitu memiliki perpindahan yang sangat jauh, yaitu yang mana dimulai dari tempat penyimpanan mie, pemesanan ke tempat penyimpanan mie, habis itu ke wastafel, habis itu ke tempat masak. Itu memiliki jarak yang seperti dijelaskan di tabel. Habis itu diolah tata letak tersebut menjadi tata usulan dengan menggunakan pendekatan hubungan antar fasilitas yang mana dianalisis dan menggunakan metode activity relationship, yaitu untuk mengetahui tata letak yang terlebih dahulu, tata letak usulannya yang terlebih dahulu mengenai tata letak yang awal, yang mana tata letak awal itu tidak beraturan dan melalui pendekatan hubungan antar fasilitas yaitu menjadi beraturan, yang mana sesuai urutan dengan penurunan hingga sampai 42%. Gitu. Ini yang berlokasi di Kota Pasuruan, Gor Untung Suropati, MJPU-nya. Harganya mulai dari 10.000.
kasih Mas Mersi untuk penambahnya. Oke, saya lanjutkan untuk kesimpulannya. Nah, ini analisis OBC atau dan bahwa janji dan OMA menunjukkan data letak awal UMKM IJBM yang belum efisien, sedangkan data letak usulan menghasilkan aliran material lebih searah dengan penurunan logistiknya dan OMH atau ongkos material handling masing-masing sebesar 42%, sehingga meningkatkan operasional. Yang dimana data awal UMKM yang mana data awal UMKM dinilai belum efisien, sedangkan data usulan menghasilkan aliran material yang lebih dan OMH atau ongkos material handling masing sebesar 42% pada data usulan. Yang mana perubahan ini secara langsung meningkatkan efisiensi operasional. Baik, saya kembali lagi sama Mas Persi. Monggo Mas Firman. Ya, baik, mungkin itu saja presentasi dari materi rekayasa sistem industri. Cukup sekian, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf.